Gadis bunga. Keduanya telah tiba, pesawat mendarat dengan sempurna. Dan karena Nana kembali mengalami jet lag, kini keduanya berada di ruang tunggu VVIP dengan Nana yang berbaring karena pusing. Sementara Sebastian yang ada di sampingnya itu hanya mengusap kepala sang istri sambil memainkan ponsel. Sayang, jangan bicara. Oke. Sebastian diam, dia kembali menatap ponselnya untuk memainkan game. Saat sedang sibuk menatap ponselnya, seseorang yang menempati posisi penting di bandara itu datang. Dia seorang pria. Halo Tuan Sebastian. Oh halo, jawab Sebastian menjabat tangannya. Mereka awalnya berbicara dengan santai sampai seseorang itu menawarkan untuk membawa Nana ke klinik yang ada di bawah, tapi Sebastian menolak. Dan saat Nana yang sedang terlelap itu bergerak dengan mengeluarkan suara rengekan seolah terganggu, membuat Sebastian segera menyalami orang di depannya lalu berkata, "Gogo." Sebastian tidak ingin Nana membuka matanya dan seorang pria tampan ada di depannya, karena Sebastian akui pria tadi lumayan tampan dan bisa saja menyainginya. "Sayang, kenapa?" tanya Sebastian membantu istrinya mendudukkan diri. "Apa masih pusing?" Nana mengangguk. "Mau minum?" Sebastian memberikannya, setelahnya dia mengusap bibir istrinya yang basah. "Mau cium gak?" "Hah? Katanya kalau dicium suami penyakit makin cepat sembuh loh." Nana malah tertawa. "Jangan kibul, tetangga aku yang lagi tidur terus dicium suaminya malah ditabuk tuh." Seketika Sebastian diam, dia menelan ludahnya kasar mengira istrinya akan melakukan hal itu. Tapi ternyata jauh dari dugaannya, Nana mencium pipi suaminya kemudian berkata, "Aku mau ke kamar mandi dulu ya." Sebastian kembali dibuat terdiam oleh sang istri. Memang tidak bisa ditebak, tidak bisa dikira-kira, sifat istrinya itu luar biasa membuat jantungnya berdetak kencang. "Jangan cabut nyawaku sekarang Tuhan, tolong perpanjang masa garansiku di dunia ini." Sesuai perkiraan, jarak dari perkampungan menuju ke rumah di tengah hutan cukup jauh dengan jalan yang jelek. Mereka menaiki mobil jeep selama perjalanan, dan itu karena Nana tidak ingin menaiki helikopter. Jadi mereka harus menaiki mobil jeep sudah setengah jam. Berbeda dengan Nana yang sangat menikmati perjalanan di hutan, Sebastian merasa pusing, apalagi jalan yang dilewati cukup jelek hingga tubuhnya terombang-ambing karena banyaknya batu. Melihat suaminya yang pucat, Nana meminta berhenti. "Hans, bisakah berhenti sebentar?" "Berhenti?" tanya Hans terlihat ragu. Pasalnya mereka ada di tengah hutan dan jika mobil tidak bergerak maka tidak akan ada keseimbangan. Nana yang ingat itu langsung memeluk suaminya dari samping kemudian berkata, "Sabar dulu ya mas, di sini nggak ada tempat parkir." Sebastian yang mabuk dan pusing pun tertawa mendengar ucapan sang istri. Sampai 30 menit kemudian mereka akhirnya sampai di rumah yang ada di tengah hutan. Awalnya Sebastian khawatir tempat ini jauh dari pemukiman dan orang-orang di sekitar. "Wah," ucap Nana memperhatikan kekagumannya pada rumah kaca di tengah hutan. Nana menghadap menatap rumah yang ada di atas. Ada tangga panjang menuju rumah di atas sana. "Mas nggak apa-apa? Kamu duluan sama Epe ya," ucap Sebastian ingin bicara dulu dengan Hans. "Oke." Saat Nana berlari menaiki tangga, Sebastian tersenyum dan saat itu dia mengatakan pada Hans, "Aku tidak ingin mengambil resiko, siapkan sejumlah orang untuk berkemah di sekitar sana. Juga dirimu." "Baik tuan." "Kau bawa bunga?" "Apa?" tanya Hans bingung. "Aku lihat kamu bawa bunga tadi." "Ah iya, ini dari penduduk sekitar." "Berikan padaku." "Mas." Teriak Nana memanggil sang suami membuat Sebastian segera naik setelah mendengar panggilan itu. Namun saat dia hendak memeluk istrinya, Nana malah hendak turun. "Mau kemana?" "Aku bawa bunga buat kamu." "Ah makasih, aku mau ambil tas." "Biar Epe atau Hans aja." "Enggak, di tas ada HP, aku mau fotoin buat liatin ke ayah." Dan saat istrinya menuruni tangga, Sebastian tersenyum kecil. "Yang?" Panggilannya membuat Nana berhenti sebentar. "Kenapa?" "Senyum, aku fotoin." Dunia lain. Sebastian menatap istrinya yang terlelap. Dia mencium punggung telanjang yang membelakanginya itu. Sebastian tersenyum kecil melihat istrinya terlelap begitu damai. Dia terlihat sangat menikmati keindahan alam di sini. Sebastian senang karena itu membuat Nana juga melayaninya dengan sepenuh hati dan penuh dengan kegembiraan. Sebastian dengan penuh kasih sayang menyelimuti istrinya itu sebelum beranjak dari tempat tidur untuk melihat keluar. Sebastian masih belum bisa lepas dari rokok, jadi dia merokok di beranda rumah sambil melihat gelapnya hutan. Hanya ada cahaya dari rumahnya. Sepanjang mata memandang hanya ada langit warna biru tua dengan pepohonan yang begitu rindang. Sambil merokok, Sebastian berdiri di ujung pagar pembatas.
menikmati angin malam yang lebih dingin dari tempat sebelumnya. Penasaran dengan keberadaan ayahnya dan mantan kekasihnya, Sebastian menanyakan kabar itu kepada Hans, dan jawaban bahwa mereka masih ada di negaranya membuat Sebastian kesal. Dia menghubungi ayahnya saat itu juga. "Dad, kenapa kau masih di sana? Kenapa tidak pulang?" "Arnold terkekeh di sana. Kau hanya ingin menanyakan itu, tidak ingin tahu keadaanku. Aku sedang sakit, Bas. Maka lekaslah pulang ke negara asalmu. Aku sekarang sedang berada di rumah sakit. Dad berhenti mengurusi diriku." "Ini bukan yang aku inginkan, Bas. Tenang saja, aku akan pulang begitu sembuh." Sebastian berdecak kesal. Sebelumnya Lucille yang sakit sehingga menahannya untuk tidak pulang ke negara asal. Kini Arnold sendiri yang sakit. Sebastian merasakan kalau ini adalah rencana Lucille yang menginginkan pernikahannya hancur. "Lekaslah pulang," ucap Sebastian menutup teleponnya. Sebenarnya dia ingin menolong Arnold dari kekejaman Lucille, kelicikan wanita itu yang pasti hanya menjadi parasit, tapi di sisi lain, Sebastian juga membenci ayahnya yang menikah kembali dan melupakan ibunya begitu saja. Karena tidak ingin Lucille bisa menjangkau istrinya, Sebastian menghubungi Hans. "Halo Tuan, Anda butuh sesuatu? Kirim seseorang ke sana." "Tidak, untuk mengawasi Lucille. Buat mereka dekat sehingga aku bisa tahu apa rencananya." "Baik, Tuan." Sebastian kembali menutup telepon dan menghisap rokok, mengembuskan asapnya ke udara yang tipis. Ketika keheningan melanda terdengar suara, "Mas." Sebastian menongok dan mendapati istrinya yang sedang mengucek matanya layaknya anak kecil, dan dia hanya memakai kaos kebesaran membuat Sebastian gemas. Dia membuang rokoknya dan mendekat. "Sayang, kenapa kau bangun?" Dan saat hendak dipeluk, Nana mencium aroma rokok, jadi dia mendorong suaminya. "Bau rokok ih, tadi habis satu kok, sini peluk." "Gak mau bau rokok, Mas, kan cuma satu. Satu atau setengah sama aja ah." "Kamu bangun juga mau dipeluk aku kan?" tanya Sebastian dengan bibirnya yang merucut. Nana berdaham, memang dia ingin dipeluk oleh suaminya karena merasa kedinginan, tapi bau rokok menyengat membuatnya enggan mendekat. Apalagi tadi dia membaca beberapa artikel yang menunjukkan kalau perokok pasif itu lebih berbahaya. "Nah kan mau dipeluk kan? Sini sayang. Orang rokok cuma satu kok, aku gendong, mau kita naik kasur lagi yuk." Nana kesal karena Sebastian terus saja merokok. Dia ingin suaminya berhenti. "Udah, jangan merokok lagi, Mas." "Iya, rasanya susah. Gimana kalau nanti gantinya hisap bibir kamu?" tanya Sebastian modus. Awalnya Nana ragu menjawab iya, tapi Sebastian memang berhak atas dirinya dan Nana tidak ingin suaminya terus kecanduan. "Oke, asik, sini peluk dong." "Gak mau kalau sekarang, Mas bau rokok." "Cuma satu." "Satu juga rokok." "Mas pasti tahu kalau perokok pasif lebih berbahaya. Gak salah apa-apa ikut mati. Kalau Mas masih mau hisap rokok, jangan ajak-ajak Nana kalau mau cepat-cepat ke dunia lain."